Halo, Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian? Ibu harap kalian tetap sehat, masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Kristen dan budi pekerti dalam pembelajaran yang pertama dalam materi Allah hadir dalam alam semesta. Untuk kalian lebih paham tentang Allah hadir dalam alam semesta, saksikan video berikut ini ya. Pada mulanya, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, tetapi Roh Tuhan ada di sana. Tuhan berfirman, "Jadilah terang." Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Tuhan menamai terang itu siang, dan gelap dinamai malam. Itulah hari pertama. Pada hari kedua, Tuhan memisahkan air yang ada di bawah bumi itu dari air yang ada di atasnya. Berfirmanlah Tuhan, "Jadilah cakrawala." Tuhan menamai tempat ini langit. Berfirmanlah Tuhan, Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Tuhan menamai tanah yang kering daratan, dan air itu laut. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Berfirmanlah Tuhan, Hendaklah tanah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, segala jenis pohon yang menghasilkan buah, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. dan Tuhan melihat semua itu baik. Itulah hari ketiga. Pada hari keempat, berfirmanlah Tuhan, Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Tuhan menciptakan dua benda penerang bumi. Untuk siang, matahari, dan untuk malam adalah bulan. Tuhan juga menciptakan bintang-bintang untuk menerangi bumi. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Pada hari kelima, berfirmanlah Tuhan, Hendaklah dalam air dipenuhi kawanan ikan dan makhluk yang hidup yang lain, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi. dan Tuhan melihat semua itu baik. Tuhan berfirman, Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis binatang yang hidup. Tuhan menjadikan berbagai binatang liar, binatang ternak, dan binatang melata di bumi. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Berfirmanlah Tuhan, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Tuhan menciptakan manusia sesuai gambaran dan rupa Tuhan dari debu dan tanah. Dihembuskanlah nafas kehidupan dari Tuhan. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Maka Tuhan melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Tuhan berfirman, Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya,
yang sepadan dengan Dia. Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Dan ketika ia tidur, diambilnyalah tulang rusuknya dan dibuatnya menjadi perempuan. Maka Tuhan memerintahkan manusia itu untuk berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan semua binatang yang ada di bumi. Bagaimana setelah kalian menyaksikan video tersebut? Kita melihat Allah kita luar biasa kan? Dalam Dia berfirman. Nah, apa tuh itu firman? Firman atau sabda artinya kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan. Tuhan tadi menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah, yang artinya manusia diberi sifat-sifat Allah, yaitu kasih, kesucian, dan akal budi. Dan dalam menciptakan alam semesta tadi, Tuhan menciptakan semua ciptaannya dalam 6 hari. Dan pada hari yang ke-7, Tuhan berhenti mencipta dan Tuhan memberkati semua ciptaannya. Berkat Tuhan kepada manusia tertulis dalam Kejadian 1 ayat 28. Nah, anak-anak, coba kalian ambil Alkitab kalian, dibuka di Kejadian 1 ayat 28. Dibaca dan direnungkan ya. Nah, dalam penciptaannya, manusia menjadi rekan sekerja Tuhan, yang maksudnya adalah manusia menjadi partner Tuhan dalam menjaga dan merawat alam ciptaannya. Tuhan menciptakan terang. Terang berguna bagi manusia untuk melakukan semua kegiatannya, dan malam adalah waktu untuk istirahat. Tuhan mencipta daratan dan lautan. Daratan adalah tempat manusia hidup dan hewan-hewan berpijak, serta tempat tumbuhnya segala macam tumbuhan. Sedangkan lautan adalah tempat segala jenis binatang air berkembang biak, bisa juga dijadikan sebagai tempat wisata di daerah pantai. Pasti kalian pernah lihat toh, dan kalian pasti pernah ke sana. Benda-benda penerang tadi berguna juga sebagai penunjuk arah dan waktu-waktu tertentu. Tumbuh-tumbuhan juga bermanfaat bagi manusia sebagai sumber pangan. Dalam menciptakan alam semesta, Tuhan memberikan hak kepada manusia untuk memanfaatkan alam ciptaannya. Selain hak, manusia juga diberi kewajiban. Kewajiban manusia adalah melestarikan alam agar alam dapat selalu mendatangkan manfaat pada masa sekarang atau generasi mendatang. Nah, pembelajaran pada hari ini sampai di sini dulu ya anak-anak. Selamat belajar, tetap semangat, selalu jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.